Cing, jangan didorong, Cing. Kasih kartu. Cing, aduh. Tarik dulu. Helios, jumpa lagi dengan Minli di acara Mabar Mobilio and Friend yang berlokasi di RMT Katro Ersipa. Oke, mau lihat keseruan seperti apa? Langsung aja kita lihat. Bentar lagi kita akan ada sesi foto bersama ya. Foto bersama, mungkin bisa disiapkan kitnya dengan para driver. Bertujuh ngiringin aja nih. Ya yang ini mungkin boleh digeser dulu ya, biar nggak ini. Mabar RC Adventure with Mobilio and Friend. Kata untuk sambutan teman-teman Lios. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya buat hadir di Mabar ya. Semoga kedepannya makin rame lagi. Selanjutnya juga makin rame semuanya. Makin ada lagi regenerasinya ada terus. Jangan cepat-cepat taubat. Banyakin belanja. Poin utamanya. Terima kasih sekali lagi semuanya. RC Adventure itu panjang aja atau untuk dimain iseng-iseng, basi. Sebenarnya nggak gitu juga. Kita ada cara-caranya. Oke, mungkin Mas Ilham bisa dikasih info penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebetulnya sih nggak terlalu rumit ya kalau misalnya kita sudah masuk ke dunia adventure. Untuk beberapa part dan regulasinya pun juga hampir sama semua. Dari teman-teman ini semuanya ada yang perlu ditanyain nggak? Kita memang ada beberapa event-event yang memang harus mengikuti kelas-kelas kayak hard body atau Lexan. Kayak contohnya besok kita ada ada event di Kejurnas. Itu ada beberapa yang regulasinya memang harus kita siapkan, dari body, dari ban, dari winch, dari part-part yang lainnya. Kalau dari saya sih nggak ada banyak. Terabas itu kita juga punya regulasinya biasanya kita buat sendiri gitu. Nah mungkin dari Kerai sendiri kalau banyak yang belum ini mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Bang Coki atau Mas Ilham atau Bang Erik. Untuk regulasi itu biasanya itu tergantung dari kelasnya, kayak kelas scale 109 ya, kelas scale 109 itu 110 maksimal. Nah untuk spare part, Untuk bodinya harus hard body atau bisa pakai Lexan, Mas? nah kalau untuk kelasnya itu biasanya kalau speed off-road itu di Lexan ya. Contoh mobilannya kayak gini. Ya, Coba dibawa ke depan. Ya, itu untuk regulasi tadi. Ya KRAI nih. nah ini depan, winch belakang, terus roll cage ya,
ini ngebantu kita juga di saat menempuh obstacle yang ada negatif gitu, terus ada insiden kebalik atau segala macam gitu. Kalau untuk setup sih sebenarnya Balik lagi ke masing-masing. kembali ke drivernya ya. Karena kan ada yang maunya shocknya lebih soft atau ini gitu kan. Nah tergantung dari driver. Yang penting nggak melewati. Berarti agak-agak LCG ya, Ya, low center gravity, lebih agak ceper. oke. Nah kayak ini strap ya kan. Nah ini tali strap nih. Kayak safety belt ya. Bumper itu perlu ada hooks ini ya. Itu bisa kita bantu untuk nahan di roll cage ini. Tapi mungkin selain itu semua dia menambah beban berat juga ya. Biar mobil lebih grip mungkin ya, dengan banyaknya aksesoris. Makanya kebanyakan yang udah kayak misal regulasinya cuma kita perlu aksesoris tambahan. Nah ini kan nambah scale-nya juga, nambah estetiknya juga gitu kan, nambah buat poin juga gitu. Di beberapa event yang scale. Tapi kalau event-event yang lebih ekstrim ya, lebih ke ekstrim itu kita kebanyakan mulai memilah tuh apa yang perlu kita bawa atau kita bawa di atas roof rack ya kan. Supaya apa? Supaya mengurangi posisi-posisi sulit. Jadi nggak lebih sulit karena itu gitu kan. Dari segi keuntungan sama kekurangan. Nah, semua itu ada kelebihan dan kekurangannya ya kan. Di bentuknya portal itu untuk memudahkan di saat kita nemuin obstacle yang banyak batu yang ini gitu kan. Karena apa? Karena dia bonggolnya itu lebih tinggi, lebih diangkat ya kan dibanding yang straight ini kan. Kalau straight dia lebih rata, otomatis tingginya ini juga lebih rendah ya kan ketimbang portal. Nah itu. Kira-kira boleh dijelasin regulasi ban dalam setiap event? Sebenarnya selera juga kadang gitu kan, cuma untuk menyamakan menyetarakan gitu ya, maksudnya di saat kita masuk event trailing ya kan, di sana ada batas maksimal ban itu 110 misal gitu kan. Nah, karena apa? Karena ban itu semakin diameternya lebih besar, itu semakin mempermudah sebenarnya, mempermudah kita melewatin obstacle, apalagi masuk lumpur. Nah itu pasti ban 120 itu lebih unggul daripada ban 110. Sebenarnya sih yang untuk pakai 120 juga sebenarnya nggak masalah gitu kan. Cuma mungkin di beberapa event-event ada regulasi yang umumnya sekarang di 110. Ya, kebetulan saya ambil di mobilnya itu RGT Om ya kan, RGT 18600 V2 kalau nggak salah. Nah itu kita sempat rungkat di kopel. Nah saya ada sementara sih gardanya masih yang lama bawaan. Nah, ada rencana misalnya nunggu rungkat juga nih gardannya. Kira-kira ada saran nggak masukan kalau misalnya saya ganti ke metal gitu. Itu satu. Terus yang kedua terkait regulasi untuk event, apakah untuk terkait masalah berat atau beban daripada RC itu juga pengaruh terhadap RC itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi gini Om, kebanyakan tuh kalau udah ya sepengetahuan saya gitu, maksudnya pengalaman saya itu di saat kita upgrade metal ya, namanya bawaan dari pabrik itu kan plastik tuh, plastik kan lebih lentur, lebih maksudnya kalau dia macet lebih cepat patah lah gitu kan. Nah di saat kita ganti metal itu, part yang terhubung dari yang kita ganti, nah biasanya kan itu harus lebih kuat lagi, karena yang kita ganti itu apalagi kopel kan, kopel lebih karena transfernya dari gearbox langsung ke gardannya. Nah itu kan kopel kita ganti metal kadang suka merembet ke aksel ya kan, ke gardan. Karena apa? Karena transfernya akan lebih kuat lagi dia. Gardanya Kita akan sama, ada ukuran itu. Teman-teman semuanya, kalau misalnya biayanya cukup, ya kita upgrade yang lebih mahal. Kalau dari teman-teman yang di sini semua, itu kita menyarankan lebih baik yang agak mahal sedikit, tapi kita udah nggak pernah ganti-ganti. Dan dari Om Reja juga, dia builder juga, dananya ya lebih baik pakai yang ini. Jadi kita nggak 2 kali beli, atau nggak sampai kecebur 4 kali, 5 kali beli. Kalau saya berpengalaman Om, tidak pakai kan yang kita tahu nih sekarang sebenarnya udah ada cloningannya, atau yang mungkin yang kayak gini, maaf nih, ala-alaannya ya. Jadi yang dari PT Servo terus dibikin dia ala-ala Warren gitu ya. Buka barangnya, ya kebetulan konstruksinya semua sama, bisa dibilang itu barang proper, ya mungkin itu bisa dipakai selama eventnya tidak mewajibkan license. Mestinya bisa. Bisa jadi opsi. Tapi kalau yang servo dirubah jadi kayak 8274, saya tidak menyarankan. Bukan berarti nggak boleh. Boleh.
Jangan pernah membatasi kreativitas, tapi balik lagi barang itu nanti bakal nyusahin nggak di track. Kenapa diwajibkan 8074? Bukan karena harganya yang mahal, bukan karena hedon atau apapun, lebih ke fungsinya. Kalau ada yang bisa nyaingin kekuatan 8274, silahkan dipakai. Sejauh ini sih belum ada. Aman. Gitu. Sama mungkin kalau recovery ya ngikutin regulasi, biasanya yang diwajibkan kayak sun leather, pasak, terus cycle S, itu aja sih. Yang mau lihat bisa maju ke depan untuk melihat lebih detail, lebih jelasnya cara bermain airsoft itu yang benar dan sesuai regulasi. Simpelnya aja gitu, maksudnya kita di saat kita main kan kadang kita keguling gitu ya di track ya, itu kan simpel ya maksudnya. Ketimbang kita balikin pakai tangan gitu kan, maksudnya ngapain tuh beli winch gitu kan, kita nggak pakai gitu, udah gitu kayaknya tuh enak banget tinggal balikin doang, atau tanjakan ini tinggal dorong gitu. Nggak boleh pakai tangan, menodai permainan kita namanya. Habis seperti itu. Nah di saat posisi kayak gini, hal yang paling simpel itu kita pakai winch depan. Silakan Mas Joki dipraktekkan Mas Joki. Keadaan posisi kebalik ya. Posisi terbalik, jangan sampai udah punya barang mahal-mahal tapi nggak tahu fungsinya. Miring kanan nih. Ini kan ada roof rack ya kan. Nah roof rack sama ini, nah ini kita cantelin aja, kita perlu pasak. Pasak itu biar kita nggak pakai tangan juga gitu kan, maksudnya kadang kan pakai kaki gitu ya di sepatu boot atau apa, itu kan kurang etis gitu maksudnya. Nah di saat posisi gini hal yang paling gampang itu kita pakai winch depan, dicantelinnya tuh ke roof rack, sambungin ke pasar. Nah di sini udah tinggal ditarik aja, posisinya ditarik saat kayak gini. Nah kalau agak-agak ini kita belokin kanan dikit ya, sambil digas, ya kan. Mantap banget, luar biasa. Jadi kan kita nggak pakai tangan. Bisa. Winch belakang itu kita tancap pasak bisa, atau ditancap ke pohon juga bisa, kayak apa sih, kita cantelin di pohon gitu. Cuma beberapa regulasi itu kadang ada yang nggak boleh kita langsung tali winchnya itu kena ke pohon karena akan melukai pohon ya kan. Nah di situ fungsinya strap. Nah strap kan ada 3 tuh kebanyakan, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, yang paling pendek itu biasa kita pakai buat nyantolin di pohon. Jadi winch belakangnya diikat ke pohon, kita turun ke bawah sambil diulur pelan-pelan. Nah itu mempermudah kita di saat turunan terjal, gak gampang kebalik ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung kita masih ada sekitar 2 menit lagi sebelum kita mulai training. Agak ekstrim banget. Leon Friend, kita buka jalan.
Udah gitu aja. Jangan lupa. Ini halus tangan. Lanjut Bang. Sampai pakai oli ini 60. Pelan-pelan. Terus saya lurus. Download aja dari sini. Kemarin. Gak bisa, mundur. Iya.
Jangan di sini kan. Terus tiga saja terus, tiga, jangan ke depan. Di patrol kayaknya ada dua deh. Dipingin aja om, jangan banyak main. Soalnya sebenarnya jalurnya ke situ om. Terpatok tapi di situ. Kalau bisa lewat gimana? Kalau bisa lewat, pasti bagus mekaniknya. Apa nih, Dok? Dong itu gara-gara dia tuh ya cik mana cik ya dia cik. Di WP ya. Gimana, sudah dicuci kitnya? Oh belum. Tapi sudah ambil makan semua ya, konsumsi sudah semua? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sesi door prize. Ya, mohon perhatikan dulu ke depan nih. Undi pakai aplikasi apa nih namanya? Aplikasi Spin wheel. Oli shock nih. Oke, door prize pertama ada oli shock diwakili oleh Om Hendrik ya. Berapa oli shock? Oh itu ada. Oh ada. Oke ya. Ntar sebutin namanya Om. Ini Oke, berikutnya oli Yang beruntung kali ini adalah ADB Satria. stand RC dari Mobilio. Ya. Scale RC Live. Oke, silakan maju ke depan. Silakan Mas. Yo, ya dipencet dong. Silakan Om dipencet lalu sebutkan namanya Om. Om Adito Pradipta. Nggak ada, nggak kelihatan skip. Oh ada ya, oke. Dapat silakan dipencet Om dan sebutkan namanya. Woi, mantap sekali Om. Buat tool stand. Oke, silakan. Dipanggil sekali nggak nyaut skip ya. Tenda camping, tapi untuk seper-12. Mama Legend itu. Yes, Om Beng. Ya. Punya kertas. Siap, 1, 2. Ini nih. Siap, 1, 2. Oke, siap. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Foto dulu. Siap, lihat sini tahan 1. Siap. Oh, mentur bang. Lihat sini tahan 1. Sampai finish deh. Finish ya. Tahan 1, 2. Ya, berapa ini berapa? 116. 1, 2, 3. Sukma Nadia. Paling apes ada cuan. Jempol dapat kit. Nah, informasi saya sebagai Rian dan Om Agung dari Mobilio mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga sampai ketemu di mabar-mabar selanjutnya. Thank you. Oke Lios, mungkin tadi udah melihat keseruan mabar RC Adventure with Mobilio and Friend. Sampai jumpa, cukup sampai di sini dan jangan lupa tunggu di konten menarik lainnya. Oke, bye.